selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat SIBC City Life dan begitu juga untuk teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Nah, saya ingin melemparkan satu pertanyaan kepada kita semua. Apa kabar Anda semua? Doa dan harapan saya semoga saya dan juga Anda dalam keadaan yang baik. Amin. Sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi ini, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk merenungkan setiap berkat-berkat kemurahan Tuhan untuk setiap pribadi kita, baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, gereja kita, negara kita, kesehatan kita, begitu juga apapun yang kita terima dari minggu yang lepas, bulan-bulan yang lepas, minggu-minggu yang lepas. Saya percaya di setiap pribadi kita telah diberkati Tuhan lewat bermacam-macam cara. Nah, dengan ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pada hari ini sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan melalui puji-pujian dan juga perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor gereja kita nanti. Mari kita berdoa memulakan acara ibadah kita pada hari ini. Segala puji dan syukur kami angkat kembali kepada Tuhan kerana Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami, Tuhan yang telah memampukan kami, Tuhan yang telah memberkati kami dan melindungi kami sepanjang hari-hari yang lepas lewat pekerjaan, lewat aktiviti-aktiviti yang telah kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan yang telah menjauhkan kami daripada bahaya, Tuhan yang telah melindungi kami daripada penyakit-penyakit, dan Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kerana kesempatan untuk kami sama-sama datang beribadah untuk memuji dan muliakan nama Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan acara kebaktian kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami dari awal hingga akhirnya kebaktian pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga sangat bersyukur kerana kesempatan yang telah Tuhan berikan ini, walaupun kami tidak dapat beribadah secara fizikal di rumah Tuhan, namun kami tetap bersyukur kerana kami masih mempunyai kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami secara online ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami dan Tuhan yang akan memberkati setiap kami lewat pujian syukur kami, lewat firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini. Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan pada kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang memimpin kami dari awal hingga akhirnya kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan syukur, terima kasih di atas kebaikan-Mu, di atas kasih anugerah Tuhan, di atas kekuatan, perlindungan dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami serahkan acara ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau datang memuji kebesaran karena Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
ajaib. Oh, ajaib Tuhan. Puji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau ajaib. Then my soul, my Savior God, I'll raise up, I'll raise up. My soul, my Savior God, I'll praise my Savior God. I'll praise those God. I'll praise Apa kabar SIBC Itulah Church? Saya percaya bersama Yesus kita dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Woo. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban
berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan najak namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Hey hey hey. Woo. Come on church, let's sing together. Oh well, oh oh well, oh. Mari jemaat yang lebih sungguh. Oh well, oh oh well, oh. Oh well, oh oh well, oh. One more time church. Oh well, oh oh well, oh. Woo! Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan mujizat terjadi. One, two, three, go! Nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh well, oh oh well, oh. Keajaiban terjadi. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Woo. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan bersama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Buka terus jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami tahu dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau tetap menjamah kami. Bahkan kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan Bapa di surga. Tuhan Bapa di surga, kami mau buka hati kami untuk kejamahan-Mu. Dan kami mau belajar untuk berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan Bapa di surga. Engkau yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami Tuhan Bapa di surga. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami mengambil komitmen Tuhan untuk membina hidup yang intim di dalam Engkau Tuhan Bapa di surga. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa di surga, biar apa yang kami akan dengar pada hari ini Tuhan, ianya akan menyadarkan hidup kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau, intim dengan Engkau Tuhan, membina satu hubungan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya Engkau yang layak menerima semua ini Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang percaya
Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada hari ini menerusi acara ibadah online. Pastor doakan setiap jemaat yang mengikuti acara ibadah ini dan jemaat yang bergabung bersama kami. Kita berdoa kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam hati kita menerusi firman Tuhan, puji-pujian serta doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur oleh karena kesempatan yang sangat indah pada hari ini, saudaraku. Setiap kali kita punya kesempatan seperti ini, saudaraku, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat saya dan buat kita semua. Oleh itu, saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Manfaatkan waktu itu, saudaraku, untuk dekatkan diri kita kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenung firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Saudara, kita ada pada hari ini, itu disebabkan karena firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Oleh karena firmanlah, saudaraku, kita dapat bernafas pada hari ini, saudaraku. Itulah Kristus yang kita imani dalam hidup kita setiap waktu. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Pastor ingin mengajak kita membaca satu bahagian firman Tuhan yang terdapat dari surat Roma pasal yang ke-8. Kita mulai baca ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39, ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saudara boleh mengikuti pembacaan yang tersedia di screen, ya. Dari ayat 31, tulisan tebal di atasnya, saudaraku, keyakinan iman, ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama seperti dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau keserakahan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin. Demikian pembacaan firman untuk hari ini, saudaraku. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa sejenak. Pastor akan pimpin kita di dalam doa.
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, penyelamat kami yang agung, yang bertata di sorga. Pada waktu ini Tuhan kami bersyukur oleh karena kami diberi kesempatan untuk membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Kami percaya Tuhan, saat kami dengan iman, dengan rendah hati menerima kebenaran-Mu masuk dalam hati kami, kebenaran-Mu inilah yang akan mengubah hidup kami, membentuk hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk pemberitaan firman, serta jemaat Tuhan yang mendengar firman. Kiranya Tuhan, berkat firman-Mu Tuhan akan terus mengalir dalam hati kami. Sementara kami mendengar firman ini, biarlah rema firman-Mu ya Tuhan yang bekerja dalam hati kami. Diberkati ya Tuhan Yesus pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas berkat firman yang telah kita baca sebentar tadi. Dan melalui pembacaan ini saudaraku, saya mau kita baca satu kali lagi bahagian firman dari Roma 8 ayat 31 yang menjadi ayat kunci kita pada hari ini, yang berkata demikian saudaraku, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ini ayat yang sangat jelas, saudaraku, mengatakan kepada kita pada saat Kristus berada di pihak orang yang percaya kepadanya, tidak ada kuasa lain, baik yang dikatakan baik di surga maupun di bawah kolong langit ini, saudaraku, tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kuasa Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, bahagian firman yang telah kita baca itu saudaraku adalah penegasan yang Paulus sendiri saudaraku ajarkan buat jemaat Tuhan yang ada di Roma ketika itu saudaraku. Memang saudaraku, pada waktu jemaat Tuhan yang sedang mendengar pengajaran firman ini, yang sedang membaca surat Paulus ini saudaraku, memang jemaat sedang berada dalam suatu situasi yang benar-benar saudaraku memberi penekanan atau memberi tekanan, ya maaf, bukan penekanan, memberi tekanan kepada mereka saudaraku. Dan melalui kebenaran firman inilah saudaraku yang dapat meneguhkan, menguatkan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Saudara kekasih, daripada pembacaan ini saudaraku, kita akan menarik satu tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Kristus kemenangan kita. Sesuai dengan ayat yang telah kita baca sebentar tadi, dari ayat yang ke-31 itu saudaraku, menyatakan kedaulatan Kristus, menyatakan kewibawaan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah penyelamat kita. Dari pendahuluan khotbah ini saudaraku dikatakan Allah mengetahui batas kemampuan manusia. Dia mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan manusia itu, sejauh mana kekuatan manusia itu. Kekuatan saya saudaraku, Tuhan tahu kemampuan saya. Demikian juga saudara dan jemaat sekalian, Tuhan mengetahui kemampuan, kekuatan kita, ya, tingkat kemampuan kita. Dikatakan saudaraku, kebergantungan kita kepada Allah merupakan tindakan yang sangat menyenangkan hati Allah dan akan membuat kita tetap bertahan dalam semua keadaan.
kebergantungan kita itu, saudaraku, adalah penentu. Sama ada kita, saudaraku, berharap kepada diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, ataupun kepada Allah. Namun, saudaraku, apa yang dikatakan tadi, saudaraku, pada waktu kita bergantung harap kepada Tuhan, meletakkan harapan kita kepadanya, saudaraku, dikatakan, saudaraku, tindakan itu adalah apa? Sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Dan juga kebergantungan itu juga berkata tentang bagaimana seseorang itu, saudaraku, akrab terhadap Tuhan, terhadap Allah, terhadap Kristus dalam hidupnya. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, pada saat kita berharap kepada Yesus dalam hidup kita, saudaraku, itu adalah tindakan yang benar-benar menyenangkan Tuhan, menyenangkan Allah kita di surga, saudaraku. Daripada tema ini, saudaraku, kita akan mempelajari 3 poin yang berkaitan dengan tema ini. Dan untuk melihat poin yang pertama, kita baca dulu dalam Roma pasal 8 ayat 29, ayatnya tersedia di sana, dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari poin yang pertama, saudaraku, yang berkaitan dengan tema kita, yaitu Kristus kemenangan kita. Poin yang pertama itu berkata tentang Kristus telah menetapkan kita menjadi pemenang. Jadi oleh karena Kristus adalah pemenang kita, kemenangan kita, jadi dia adalah Allah yang berhak, saudaraku, yang menetapkan kemenangan kita. Itulah alasannya, saudaraku. Kristus telah menetapkan kita menjadi pemenang. Apa yang kita fahami tentang ayat dari Roma 8 ayat 29 tadi, saudaraku? Dikatakan sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula. Saudaraku, dari semula yang dikatakan di sini, saudaraku, adalah kewujudan kita, saudaraku, sebelum kita menjadi manusia. Disitulah, saudaraku, bagaimana kedaulatan Allah dinyatakan. Bayangkan, saudaraku, kita belum menjadi manusia, kita sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah ditetapkan oleh Allah menjadi pribadi yang berkemenangan dalam hidup kita. Mereka juga ditentukannya dari semula. Mengapa kita ditentukan? Mengapa kita dipilih dari semula? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa ini, saudaraku, exactly, persis kata orang. Sama, saudaraku, tidak ada perbezaan. Jadi inilah tujuannya, saudaraku. Dikatakan supaya ia, anaknya itu Yesus sendiri, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah tujuannya, saudaraku. Mengapa kita dipilih? Supaya kita ini, saudaraku, menjadi anak-anak Allah. Pada minggu yang lepas juga kita mempelajari, saudaraku, ketika seseorang itu dekat dengan Allah, saudaraku, dia punya status yang diubah. Bukan lagi menjadi musuh Allah, tetapi dia adalah menjadi anak Allah. Orang yang menuruti perintah Allah. Jadi, saudaraku, daripada ayat ini dikatakan Kristus telah menetapkan kita menjadi pemenang. Jadi, saudaraku, di dalam diri kita, DNA yang ada di dalam kita ini, saudaraku, adalah pemenang. Bukan orang yang tewas, saudaraku. Bukan orang yang kalah. Dan kita adalah pemenang.
Di dalam diri kita, saudaraku, ada Roh Allah yang berkemenangan. Dikatakan, saudaraku, Kristus telah menetapkan kita menjadi pemenang, berarti kita telah dipilih oleh Allah dari mula, dipersiapkan, ya, dipersiapkan oleh Allah, dipersiapkan menjadi apa? Pemenang. Menang terhadap apa, saudaraku? Terhadap perhambaan dosa yang menjadi penghalang rancangan keselamatan Allah. Ini yang harus kita lawan, saudaraku. Ini yang harus kita tantang dalam hidup kita setiap waktu. Ya. Seperti mana dalam ayat yang ke-30 tadi, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30, dikatakan, saudaraku, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lihat itu, saudaraku, itu adalah sesuatu yang Kristus telah tetapkan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita menang terhadap dosa yang mau merampas hak yang telah Kristus berikan kepada kita. Saudara kekasih yang saya cinta, perjuangan kita, saudaraku, sebagai orang percaya itu adalah berjuang melawan segala apa? Jenis kejahatan, melawan dosa yang mau datang untuk menjatuhkan kita dan untuk melenyapkan status kita sebagai anak Allah. Inilah perjuangan kita yang harus kita lawan, yang harus kita kalahkan dalam hidup kita setiap hari. Itu sebabnya dikatakan Kristus yang telah menetapkan kita menjadi pemenang. Hal yang kedua, saudaraku, Kristus kemenangan kita baca dalam ayat 31 dikatakan, sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini satu pertanyaan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Sudah tentu tidak ada kuasa lain yang dapat melawan kita, saudara. Nah, hal yang kedua, saudaraku, Kristus kemenangan kita yang kedua adalah Kristus sendiri menjadi jaminan bagi kita. Dia menjadi jaminan bagi kita, saudara. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-31 tadi, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara ini berkata tentang kewujudan Allah mendahului kehidupan kita, saudara. Kalau dalam bahasa aslinya, saudaraku, dikatakan tentang Huper. Huper itu bermaksud, saudaraku, bahwa Allah, saudaraku, di atas segalanya. Dia mendahului segala-galanya, saudaraku. Dia bukan hanya sekedar beserta dengan kita, tetapi dia juga adalah Allah yang mendahului segala-galanya. Mendahului kekuatan kita, mendahului kemampuan kita, mendahului cara berpikir kita, dan mendahului kita dalam segala-galanya, saudara. Itulah artinya, saudaraku, Huper. Berarti, saudaraku, Kristus sendiri yang menjadi jaminan kita. Dia adalah Allah yang punya kelebihan atas segala-galanya. Kristus sendiri menjadi jaminan
bagi kita bermaksud Allah memperhatikan kita dan menolong kita dengan penuh kasih. Apabila Allah sudah berjanji, Dia adalah jaminan bagi kita, saudaraku. Pasti, saudaraku, segala sesuatu yang kita tempuhi dalam hidup kita, saudaraku, ada jaminannya, ada garantinya, saudaraku. Allah memperhatikan kita dan menolong kita dengan penuh kasih. Kalau kita rujuk Keluaran 2 ayat 25, saudaraku, apa yang kita baca di sana, saudaraku? Allah memperhatikan umatnya. Dia bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi Dia menolong mereka, saudaraku, ketika umatnya, umat Israel berada dalam kesesakan, berada dalam kesusahan, berada dalam pergumulan. Dia adalah Allah yang memperhatikan, yang memberi jaminan dan memberi pertolongan kepada umatnya. Mazmur pasal 1 ayat 6, saudaraku, Allah mengenal siapa diri kita. Dia tahu apakah kita pribadi yang benar atau pribadi yang palsu atau pribadi yang tidak benar. Tuhan tahu siapa diri kita. Itu sebabnya, saudaraku, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengandalkan Tuhan, berharap akan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia adalah jaminan untuk kita. Saudara, seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, saudara. Ketika kita berada dalam suatu situasi pergumulan hidup kita, jangan kita lari kepada hal-hal yang tidak benar. Jangan kita lari kepada hal-hal yang merugikan hidup kita. Jangan lari kepada hal-hal yang mengecewakan kita. Tapi larilah kepada Allah kita yang satu-satunya menjadi jaminan dalam hidup kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seterusnya apa yang dikatakan tentang Allah menjadi jaminan untuk kita, Allah memastikan kita tetap berada dalam keadaan selamat. Dalam Yesaya, ya, kita rujuk dalam Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, inilah jaminan yang Allah berikan untuk kita, saudara. Dia Allah yang memastikan kita tetap berada dalam keadaan selamat. Saudara, dalam keadaan yang kita lalui hari ini, saudaraku, yakinlah, saudaraku, bahwa Allah mengetahui keadaan kita. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu apa? Meletakkan seluruh harapan kita kepadanya. Yang ketiga, saudaraku, dari ayat 38 dan 39, saya baca ayat ini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, saudaraku, Yesus kemenangan kita, berarti Kristus sendiri bertindak selaku pembela kita. Dia bertindak, saudaraku, ya. Dalam Roma ayat yang ke-38 tadi dan 39, dikatakan, saudaraku,
setiap kesusahan dan musibah yang berlaku dalam hidup kita, itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa musibah yang dikatakan firman Tuhan tadi? Sebab aku yakin bahwa baik maut, kematian, itu tidak akan memisahkan kita daripada apa? Kasih Yesus. Maupun hidup, baik malaikat-malaikat itu berkata tentang saudaraku, penguasa-penguasa, ya, penguasa-penguasa, malaikat yang datang, yaitu roh-roh kegelapan yang coba menyesatkan, itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Maupun pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah saudaraku, penguasa-penguasa di udara dan iblis pengikut-pengikutnya. Itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, keadaan, situasi yang berlaku sekarang maupun sesuatu yang akan datang, saudaraku, itu tidak akan memisahkan kita daripada kasih Kristus. Dan seterusnya, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, ya, maupun yang di bawah. Yang di atas maksudnya itu, saudaraku, di udara. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6, saudaraku, penguasa-penguasa iblis di angkasa, saudaraku, yang di atas maupun di bumi ini, saudaraku, itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, hal-hal yang disebut oleh firman Tuhan ini, saudaraku, adalah sesuatu yang kita lalui dalam praktikal hidup kita setiap hari, saudaraku. Apakah hal-hal itu, saudaraku, kadang-kadang yang berlaku dalam hidup kita dapat membuat kita jauh daripada Allah? Oleh karena kita miskin, saudaraku, apakah hal itu dapat menjauhkan, memisahkan kita daripada kasih Allah? Apabila kita mungkin berada dalam keadaan yang serba kekurangan, lapar dan lain-lain sebagainya, saudaraku, apakah itu dapat memisahkan kita daripada kasih Allah? Orang yang benar-benar mengharap akan Kristus, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, saudaraku, itu bukanlah sesuatu perkara yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kenapa, saudaraku? Karena Kristus satu-satunya, saudaraku, yang menjadi andalan kita, kemenangan kita. Karena di luar Kristus, saudaraku, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang selalu kecewa, menjadi pribadi yang selalu tewas, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku, Kristus satu-satunya yang bertindak selaku pembela kita. Kita tidak perlu, saudaraku, menggunakan kekuatan tenaga kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Cukup, saudaraku, kita mengandalkan Kristus dalam hidup kita. Dialah yang dapat bertindak sebagai pembela kita untuk menantang segala kuasa-kuasa yang dikatakan firman Tuhan, baik yang di atas maupun di bawah kolong langit ini, saudaraku. Kristus sendiri yang membela nasib kita. Yang terakhir, saudaraku, dikatakan Yesus Kristus telah memberi jaminan kepada kita. Dia telah memberi jaminan kepada kita. Dia telah memilih kita awal sebelumnya. Kalau kita berada di dalam Kristus pada hari ini, saudaraku, itu bukan karena usaha kita sendiri. Tapi ingat, saudaraku, sebelum kita bertemu
Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, sesungguhnya saudaraku, Kristus telah memilih kita sebelum dikatakan sebelum dunia dijadikan. Dia menjadi keyakinan kita. Ya. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya, segala sesuatu yang ada di atas bumi ini, atas dunia ini, saudaraku, itu tidak akan memberi jaminan, tidak akan memberi keyakinan untuk kita. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menjadi keyakinan untuk kita. Dia bertindak untuk kita. Dia berperang bagi kita, saudaraku. Pada saat kita lemah, saudaraku, pada saat kita mungkin tidak mampu, saudaraku, ketika kita berseru pada Yesus Kristus, saudaraku, dialah yang akan berperang untuk kita. Ya, saat-saat seperti sekarang ini, saudaraku, kita perlu terus berseru kepada Yesus Kristus, memohon pertolongan darinya. Hanya dialah satu-satunya harapan yang dapat menolong kita. Untuk menutup bahagian firman ini, saudaraku, mengakhiri firman ini, saudaraku, saya senang mengajak jemaat membaca dalam Roma pasal 8 ayat 37. Sekali lagi kita baca ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat, saudaraku, ketika kita lemah, saudaraku, ingat Kristus itu adalah kemenangan kita. Dia senantiasa membela umatnya yang terus berharap kepadanya, yang terus dekat dengannya, yang terus akrab dengannya, saudaraku. Itulah Kristus, harapan kita. Kristus, kemenangan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Sebelum saya serahkan waktu ini untuk tim, Pastor tidak lupa berterima kasih buat jemaat, walaupun mungkin kata-kata ini diucapkan setiap kali Pastor datang untuk menyampaikan firman. Saudaraku, saya pikir, saudaraku, ini adalah kata-kata yang wajar untuk diucapkan bagi jemaat sekalian. Pastor berterima kasih untuk komitmen jemaat Tuhan yang setia berdoa, khusus untuk pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Untuk pelayanan apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, saya yakin jemaat sekalian berdoa buat pelayanan Tuhan, baik pemimpin-pemimpin maupun jemaat Tuhan. Terima kasih untuk komitmen Anda, untuk doa-doamu. Dan terima kasih juga untuk sokonganmu. Bukan hanya doamu, namun melalui komitmenmu dalam memberi sumbanganmu, persembahan, persepuluhanmu, janji iman, pemberian kasih. Saya percaya melalui kesungguhanmu dalam engkau memberi, saudaraku, itu bukan oleh karena apa, saudaraku, itu karena imanmu, karena kasihmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk komitmen, untuk pengorbanan yang kau lakukan buat pelayanan Tuhan. Saya percaya sesuai dengan janji Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya dalam hidupmu, dalam keluarga, pekerjaan, dalam apapun yang kau lakukan. Pasti Tuhan akan memberkati hidupmu. Jemaat sekalian, sebelum kita mengambil waktu berdoa, Pastor juga memberi dorongan untuk jemaat Tuhan supaya terus semangat meneruskan kehidupan kita. Walaupun keadaan sekarang ini, saudaraku, tidak menentu dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Saya harap jemaat Tuhan bersabar dan terus berdoa, tekun berdoa untuk keluarga kita, untuk negara kita, ya, untuk saudara-saudara kita yang lain, supaya tetap berada di dalam jagaan Tuhan,
berada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah harapan kita bersama. Jadi mari kita ambil kesempatan ini berdoa sekali lagi. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas berkat yang kami telah terima melalui acara ibadah pada hari ini. Diberkati jemaat sekalian yang sudah mengikuti acara ibadah ini, baik melalui apa yang telah kami dengar, melalui puji-pujian, melalui doa, kami yakin berkat-Mu Tuhan akan tercurah dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kesempatan ini hamba berdoa buat jemaat sekalian yang berkomitmen dalam hal menolong pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur melalui persembahan, melalui persepuluhan, melalui janji iman, pemberian kasih, dan komitmen doa mereka Tuhan. Kami yakin sungguh apa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup kami. Oleh itu Bapa di sorga, hamba berdoa kiranya Tuhan, apa yang telah kami berikan di rumah-Mu Bapa, Engkau akan berkati ya Tuhan setiap tangan anak-anak-Mu Bapa. Kami yakin sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan memberkati setiap orang yang setia melakukan tanggung jawabnya dalam pelayanan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang masih meneruskan kuliahnya Tuhan, berkati, beri mereka hikmat kebijaksanaan. Kami tetap berdoa buat anak-anak kami yang masih mengikuti kuliah online, untuk anak-anak kami yang meneruskan exam, khususnya anak kami yang berada di tingkatan 5, kami serahkan dalam doa kami Tuhan, berkati mereka Tuhan, beri mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus. Hamba sekali lagi ya Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan kami pada hari dan minggu seterusnya. Tuhan Engkau tolong, lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, jauhi kami daripada segala bahaya sakit penyakit dan rencana jahat manusia. Biarlah kami sentiasa berada di dalam pimpinan perlindungan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesediaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan perenungan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pastor gereja kita sebentar tadi. Nah, dengan ini saya percaya di setiap apapun yang kita lalui, kita hanya bersandar kepada firman Tuhan yang menguatkan setiap pribadi kita. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wang persembahan, persepuluhan, dan juga janji iman kita boleh kita salurkan ke akaun public bank gereja kita di nombor 314-643-4014 di atas nama SIB Brickfield. Setelah Anda melakukan transaksi Anda boleh menghantar slip transaksi kepada Puan Margaret, bendahari gereja kita seperti yang tertera bagi tujuan rekod gereja. Persekutuan doa korporat kita yang akan diadakan pada setiap malam Rabu bermula pada jam 8 malam dan di aplikasi Zoom. Jemaat semua digalakkan untuk mengikuti doa korporat ini. Setiap pertemuan pastinya ada perpisahan. Namun walaupun demikian, ibadah kita berakhir sampai di sini. Saya percaya setiap kita mendapat berkat-berkat lewat daripada perenungan firman Tuhan, puji-pujian yang kita naikkan sebentar tadi ya. Dan dengan ini, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengingatkan kita untuk sentiasa menjaga SOP ketika kita berada di luar. Nah, kita jaga kita. Jumpa Anda minggu depan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.